Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video update ya untuk yang terakhir untuk malam ini kayaknya, karena mungkin udah jam 11 ini, 11 kurang ya, dan kayaknya nggak ada updatean lain selain TikToknya Tukba yang belum gue reaksi ya teman-teman. Jadi gue sih nggak mau reaksi TikToknya sih. Pasti udah banyak yang reaksi TikToknya ya. Jadi gue pakai apa ya, informasi yang lainnya. Tapi itu berasal dari TikToknya Tukba ya teman-teman. Jadi bakal kita apa ya, kita cari informasi mengenai video TikToknya ini yang dia bilang ini ada di Ankara. Jadi hari pertama dia di Ankara ya teman-teman. Modis banget. Kita balik lagi ke situ tadi. Lucu juga kayaknya. Kita kecilin dulu. Beginilah 45. Ya, dengan pakai iPhone 13 ya teman-teman. Kita ulangin lagi teman-teman, iPhone 13 teman-teman. Yang kemarin bilang katanya iPhone 13-nya dibalikin lagi, mana suaranya? Ini ada ya teman-teman, iPhone 13-nya ada. Oh, iPhone 13 teman-teman. Kita tahu tuh ada tuh di belakangnya ada semacam menu atau apa. Bisa gue lihat sih, cuma lihat apa ya, Ankara Kalbi. Ini juga monumen juga bisa dicari, semuanya bisa dicari di sini teman-teman. Lokasinya di mana? Kayak apa nih, gayanya kayak industrial gitu kan, dan di sana orang cinta banget sama. Nah ini yang bakal gue lacak juga teman-teman. Ini universitas ini teman-teman. HCTP ini universitas yang cukup terkenal di Ankara ya. Ya dugaan gue sih memang kayaknya Tukba ini akan kuliah di sini teman-teman ya. Nanti kita cari untuk universitas itu ya teman-teman. Kita mau keliling-keliling dulu, siapa tahu dapat info-info yang menarik sekitar TikToknya Tukba dengan mode slow-mo. Mode slow-mo. Ini di mana nih teman-teman? Balik dulu dikit. Banyak kan. Ini bakal cari kayak di
macam toko apa ini, Yapi Kredi ya, banyak banget info-info yang bisa kita dapat di sini sebenarnya. Bangunannya juga Turk Agung Calis Guven Ataturk, monumen juga ya. Jadi udah pasti yang bakal kita cari adalah mana tadi itu. Nah ya. Nah itu tadi. Nah nih HCTP. Jadi ini setelah gue browsing, ini merupakan universitas ya. Jadi gue mencari di mana universitas ini berada di Atkara ya teman-teman. Akhirnya gue buka Google Map. Dan gue kira cuma ada 2 universitas HCTP. Gue nggak bisa ngomong ya teman-teman, HCTP gitu ya. Jadi gue kira cuma ada 2 lokasi universitas HCTP. Ternyata teman-teman, kalau kita zoom lebih jauh lagi, lihat udah pecah 3 nih, satu lokasi aja pecah 3 gitu kan. Pas gue kaget pas gue lihat banyak banget universitasnya gini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 gedung teman-teman. Jadi 15 satu tempat itu sekitar 15 lokasi, belum yang lainnya ya. Ini kayak yang kayak abu-abu gini HCTP Universitas Matematik. Jadi setiap institut, setiap prodi itu ada lokasinya sendiri teman-teman. Dan gue belum sempat nyari prodinya Tukba ya. Jadi dia ngambil nutrition and dietika ya. Ya pokoknya gitulah, susah juga nyebutnya tuh. Kalau di Indonesia namanya ahli gizi ya teman-teman, ahli gizi. Kalau kerennya sih nutrition and dietika kalau nggak salah gitu. Jadi untuk selanjutnya gue bilangnya ahli gizi aja, gue ribet, lidah gue lidah orang apa ya. Jadi nggak cocok gitu. Biasa makan singkong suruh apa nih bahasanya orang berada gitu. Jadi ini satu lokasi itu sekitar 15 dan ada lokasi yang lain. Nah di sini juga sama universitas HCTP, dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 apa ya di titik universitas, dan gue nggak bisa nyamain universitas di Indonesia gitu ya. Ya mungkin Universitas Indonesia lah, mungkin ya, gedung teknik, gedung macam-macam banyak ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau di universitas lain juga kayaknya sama juga, yang gede-gede ya kayak Gajah Mada, mungkin banyak gedung juga ya. Tapi kalau 2 lokasi seperti ini mungkin kayak Universitas Indonesia kan ada 2 ya. Kalau yang kedokteran di Salemba, kalau yang teknik dan macam-macam ada di UI Depok ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan HCTP ini termasuk universitas yang lumayan terkenal dan bergengsi ya di Turki ya. Mungkin susah masuknya, dan dari cerita Tukba untuk masuknya agak susah. Dia di awalnya pengen dokter gigi ya, dokter gigi, cuman mungkin dokter gigi itu lebih tinggi skornya. Kalau sistem mereka, kalau gua denger dari Tukba itu dia pakai sistem skor ya. Jadi dia waktu daftar untuk yang gigi dia nggak mencapai skor itu, dan dia harus puas jadi dokter gizi ya teman-teman. Tapi untuk masuk pun susah teman-teman, karena ini universitas yang
Bonafit yang paling terpopuler. Kalau di Indonesia mungkin Universitas Indonesia, dan kita harus bersaing sama banyak orang dari seluruh Turki misalnya gitu kan untuk berebut dapat kursi di universitas ini gitu teman. Kalau mungkin dia kalau mau ke swasta bisa aja jadi dokter gigi, tapi dia lebih memilih universitas yang bergengsi ini mungkin ya teman-teman. Dan gue udah baca juga tentang universitas ini dia. Nah ini dia, HTTP University Department of Nutrition and Dietetics ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia ya dokter ahli gizi. Dan memang ada di Indonesia juga ada prodi ini ada gitu ya, dan gue juga, dan memang sangat dibutuhkan. Jadi dia menurut gue googling tadi, selain bekerja untuk sebagai ahli di gizi di rumah sakit, dia juga bisa menjadi konsultan ya di industri makanan, karena menyangkut nutrition ya, menyangkut ya makanan juga kan, diet juga. Jadi untuk jadi seorang dokter ahli gizi ini banyak yang nggak hanya bergelut di bidang rumah sakit ya, tapi dia bisa bangun usaha sendiri, termasuk ya konsultan tata boga ya, maksudnya pengolahan makanan gitu ya. Jadi gue udah baca, dan mudah-mudahan cepet ya, karena Tukba bilang untuk hampir sama dia, S1-nya 4 tahun ya teman-teman. Jadi kecuali dokter gigi kayaknya kata dia 5 tahun apa 6 tahun gitu. Jadi untuk ambil prodi ini dia butuh waktu 4 tahun teman-teman gitu. Dan balik lagi ke TikToknya dia. TikToknya dia tuh udah lama banget ya, nggak pernah apa ya, di-update. Baru hari ini di-update. Gue nggak tahu kenapa dia nggak update di Instagram. Ya mungkin di Instagram pasti diserbu ya dengan durasi TikTok yang lumayan lama ini. Kalau di Instagram kan agak cepat ya, mungkin dia pengen karena ini banyak lokasi yang mau dia tunjukkan. Gue nggak tahu nih mau ditunjukkan kemana, mau tunjukkan ke Vicky apa tunjukkan pada penggemarnya ya. Otomatis Tukba sekarang udah menyadari kalau dia itu punya banyak penggemar di Indonesia ya, dan itu pula yang dibicarakan pas di acara Discord atau Jimitnya Ari ya. Kalau dia tuh Ari bilang apa orang banyak yang kenal kamu gitu ya. Udah pasti ya, jangankan orang di Indonesia, yang di Turki aja banyak yang cari dia teman-teman. Jadi banyak youtuber reaktor orang Turki bahkan pengen ketemu dia. Dan ya gua nggak tahu ya. Tapi kalau gue saranin sih, kalau yang berkonten dan mengejar Tukba, gue harap sih jangan dulu gitu. Untuk saat ini jangan dulu. Gue takutnya terulang kembali cerita Junaidi gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya subscriber dari reaktor yang pengen mewawancari Tukba dan siapapun, ya mesti diperingatin. Kalaupun memang mau, misalnya harus izin dulu, misalnya dengan siapanya gitu kan. Karena memang cerita ini sangat menarik teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggagalkan cerita ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk di cerita ini gitu teman-teman. Dan sekali lagi gue bilang, kalau kita ini cuma nonton ya teman-teman, kita hanya berkomentar di area yang luar, tidak masuk ke dalam cerita mereka gitu ya. Dan kita nggak usah memaksakan apa yang kita mau. Di video sebelumnya gue udah cerita panjang lebar tentang masalah itu. Jadi gue harap kalian ngerti ya semuanya tentang seperti ini ya. Kita udah punya banyak pengalaman kayak gini gitu ya. Oke, gitu aja reaksi gue malam ini.
bukan reaksi nih ya, video update malam ini. Kayaknya nggak ada bakal update berapa jam ke depan ya, udah malam gitu. Kalaupun ada mungkin besok pagi bakal gua bikin videonya. Oke gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.